Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Abdillah dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 29. Saya kali ini akan menjelaskan apa itu interpretasi dan historiografi. Interpretasi merupakan penafsiran sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitian yang bersifat logis atau masuk akal, sehingga sumber sejarah yang tidak terikat satu sama lain bisa dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Dalam memberikan interpretasi, penulis sejarah dapat menggunakan teori dari ilmu-ilmu sosial. Ada yang disebut subjektivitas penulis sejarah. Penulis harus punya keterampilan untuk membaca sumber. Interpretasi merupakan langkah penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari topik yang diteliti. Interpretasi dilakukan dengan dua tahap. Tahap yang pertama adalah analisis. Analisis adalah upaya untuk menjelaskan sumber-sumber yang ditemukan untuk menjadi sebuah fakta sejarah. Tahap kedua adalah sintetis. Sintetis merupakan proses menyatukan analisis-analisis dari sumber sejarah yang ditemukan, sehingga didapatkan penulisan karya sejarah yang diharapkan. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat membuat interpretasi. Kesalahan yang pertama yang harus dihindari adalah pras prototo. Pras prototo terjadi karena adanya anggapan bukti hanya berlaku untuk keseluruhan. Kesalahan yang kedua adalah tolem pro toreti. Tolem pro toreti adalah kebalikan dari pras prototo. Kesalahan yang terakhir adalah menganggap pendapat umum sebagai fakta. Selanjutnya adalah historiografi atau penulisan. Historiografi merupakan proses penyusunan fakta-fakta dari sumber-sumber sejarah yang telah diseleksi dalam sebuah penulisan sejarah. Menulis sejarah memerlukan kecakapan, karena historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. Dan dalam menuliskan historiografi harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Bersifat Indonesia sentris atau berpandangan untuk kepentingan bangsa. Sesuai perkembangan zaman sekarang, mengingat bahwa sejarah adalah bagian dari pendidikan karakter bangsa. Memperhatikan struktur dan gaya penulisan, sehingga penyajian sejarah memiliki unsur-unsur seni dan komunikatif. Dan biasanya historio yang baik memiliki latar belakang, kronologi peristiwa sejarah, analisis sebab akibat, dan uraian mendalam mengenai hasil penelitian, dampak, dan kesimpulan. Aspek utama dalam menulis historiografi adalah kemampuan menulis. Historiografi juga memiliki 3 alur. Yang pertama, pengantar, yang kedua hasil penelitian, yang ketiga merupakan kesimpulan. Historiografi juga memiliki 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah deskriptif naratif, yang kedua deskriptif analitis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.